Tanti. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Mbak Tanti, apa kabar? Sehat? Baik, Oke. sehat. Di mana pagi ini Mbak Tanti, di Jakarta kah atau di Labuan Bajo? Baru mendarat dari Labuan Bajo tadi malam, jadi sudah di Jakarta hari ini sudah Di mau Jakarta ya. aktivitas di Jakarta lagi. Oke, jadi kemarin di Labuan Bajo untuk persiapan lari maraton ini begitu ya Mbak Tanti ya? Iya betul. Oke, konsepnya seperti apa sih yang sudah disiapkan oleh AFG ini? Kita kalau secara konsep kita ini ya sport tourism, jadi kita selain olahraga kita juga mau menawarkan pemandangan yang indah banget sebenarnya di Labuan Bajo. Kalau misalnya saya ke sana tuh mau dari tengah-tengah daratan mau ke pesisir itu pemandangan bukit laut kelihatan semuanya. Jadi itu yang kita mau tawarkan. Selain itu challenge-nya sih. Jadi kalau kita pernah lari di beberapa tempat di Jakarta, Jogja, mungkin ada keinginan tersendiri dari tiap pelari ya. Tapi kalau yang ini kita mau tawarkan nih pelari-pelari yang khususnya yang half marathon sama full marathon, tantangan untuk nanjaknya, turunnya, nah itu punya kesan tersendiri ya bagi pelari ya untuk pengalaman. Gitu. Terus kemudian kita juga selain lari kita akan adakan beberapa rangkaian kegiatan acara. Sebenarnya tujuan kita itu membantu pemerintah dalam untuk meningkatkan pariwisata di Labuan Bajo ya, karena kan kalau Labuan Bajo sekarang ditunjuk sebagai destinasi super. Nah kita juga mau ningkatin nih setelah pandemi COVID semuanya kan turun pariwisata. Nah kita mau naikin lagi gimana caranya kita naikin pariwisata, kita bisa naikin ekonomi masyarakat juga. Nah kita datangkanlah turis-turis tapi stay di daratan Labuan Bajo, nggak nyebrang nih, biasanya langsung nyebrang ke Komodo kalau kita sering dengar. Nah kita mau buat mereka stay, kita buat mereka stay di satu tempat untuk beberapa hari. Kita ada pergelaran pameran UMKM di sana. Jadi ya kalau stay di sana bisa beli rokok di pedagang-pedagang pinggir jalan, bisa ke Alfamart, bisa ke mana? Jadi spend money lebih banyak di daratan gitu ya? Itu lengkapi. Gitu. Oke, ya. Mbak Tanti, ini tepatnya digelar kapan ini? Di bulan Oktober ini kah? Mbak kedengaran gimana? Oke, apakah ini digelar nanti di bulan Oktober ini Mbak Tanti? Iya, kita akan adakan di bulan Oktober. Untuk rangkaiannya dari tanggal 27, 28, puncaknya di 29. Jadi kalau larinya sendiri di tanggal 29 Oktober. Oke, jadi ini kegiatan maraton, kayaknya sepertinya ini yang terbesar yang pertama kali digelar di NTT begitu ya? Iya, mungkin kalau sebelumnya kalau saya dengar di 2017 ya pernah menyelenggarakan half marathon. Terus kita mau menyelenggarakan yang pertama kali ada full marathon atau maraton di Labuan Bajo. Kita juga udah dapat dukungan dari PASI untuk Persatuan Atletik Seluruh Indonesia sudah dukung acara kita, udah support, dan kita dalam proses untuk pengambilan sertifikasi. Jadi mudah-mudahan penyelenggaraan acara ini bisa terus nih, tiap tahun kita adakan rutin untuk di Labuan Bajo. Gitu. Rutenya di mana saja nanti yang sudah disiapkan dalam rencana Mbak Tanti? Kalau rutenya itu kita ada yang 5 kilo, 10 kilo, terus half marathon dan maraton. Kalau 5 kilo kita, kalau untuk startnya itu kita semuanya sama. Startnya itu ada di depan Hotel Merora, kemudian finishnya kita ada di waterfront. Oke. Nah kalau untuk jarak yang maraton itu rutenya kita ngambil ke arah Hotel Jakarta, kemudian kita balik lagi karena kondisi jalan juga lagi dibangun di sana ya, jadi kita balik lagi, jadi benar-benar keliling Labuan Bajo nih, jadi kita muter ya, Flores, kemudian naik turun bukit, nanti terus ketemu lagi di Hotel Merora ke Waterfront City. Sudah berapa banyak yang mendaftar ikutan dalam ini runnernya? Kalau yang mendaftar sejauh ini ada banyak kalangan ya. Kalau yang dari umum mungkin sekitar 200-an yang dari luar Labuan Bajo. Kemudian dari beberapa BUMN itu sudah terdaftar sekitar 200 sampai 400-an. Memang target kita nggak banyak. Ini awal buat kita, jadi target kita sekitar 1000-an peserta. Dan sisanya kita target dari warga masyarakat Labuan Bajo ini bisa berpartisipasi, bisa ikut dari segala macam, dari sipil, kemudian dari TNI kita juga undang, Polri, kemudian
dari institusi pemerintah kita mintakan untuk keterlibatannya gitu. Jadi kita juga udah jalan ke dinas pendidikan, kita harapkan juga nanti ada nih dari mahasiswa atau dari pelajar-pelajar yang memang salah satu tujuan kita supaya untuk menampilkan bibit-bibit unggul untuk jadi atlet nasional lagi, karena kemarin-kemarin tuh banyak atlet nasional yang memang sumbernya dari NTT gitu. Jadi kita mau cari-cari bibit unggul buat nanti kita serahkan ke PASI gitu. Oke, AFG juga menyiapkan ada event lain kah selain main eventnya lari ini maraton? Selain lari kita adakan berbagai lomba ya. Jadi ada kita lomba, kalau untuk lari tadi yang profesional kita adakan juga untuk yang sprint buat anak sekolah. Terus kemudian kita akan adakan lomba dayung. Gitu. Jadi lomba dayungnya ini bukan menggunakan kano yang modern, tapi lebih ke sampan tradisional. Gitu. Jadi kita mau ini mencari hiburan dan memberikan hiburan kepada masyarakat pesisir gitu. Jadi kalau yang tadi darat kita sudah lakukan pakai dengan lomba lari, di sekolah juga lari. Nah di pesisir kita adakan lomba sampan tradisional. Oke, jadi cukup padat ini ya kegiatannya. Supaya intinya sih sebenarnya buat memberikan hiburan dan kenangan ya buat warga masyarakat Labuan Bajo gitu. Jadi semuanya ikut terlibat dan partisipasi. Ya, nanti di hari puncaknya apakah ada artis juga nanti yang didatangkan untuk ikut meramaikan begitu, menghibur masyarakat Labuan Bajo begitu Mbak Tanti? Untuk bicara puncak kita akan ada 2 hari hiburan buat rakyat ya. Jadi tanggal 28. Jadi kalau 28 pagi kita akan tetap sebagai warga Indonesia ya, kita akan adakan upacara di insya Allah di waterfront dalam rangka Sumpah Pemuda. Kemudian nanti ada rangkaian kegiatan hiburan, jadi dari sore sampai dengan malam, sampai jam 21 malam itu di waterfront menampilkan band-band lokal. Nanti kita akan umumkan segera band-band lokalnya apa saja, dan di puncaknya tanggal 29 kita juga akan adakan juga selain lari kita ada hiburan, kemudian pergelaran budaya. Jadi kita tampilkan beberapa tarian seni budaya dari Labuan Bajo, kemudian ada band lokal juga dan ada juga band nasional. Nah, band nasionalnya nanti kita lagi engage beberapa, jadi ditunggu saja nih untuk informasinya. Jadi surprise ya. Oke, terima kasih Mbak Tanti untuk informasinya. Sukses buat persiapannya, semoga lancar ya semua yang sudah direncanakan. Jangan lupa Mbak ikut juga. Siap. Kita ketemu di sana. Baik, ya. Dipanggil boleh. Oke, terima kasih Mbak Tanti. Nanti kita ketemu di Labuan Bajo ya. Terima kasih, selamat pagi. Fitri Istanti, Ketua Panitia AFG Labuan Bajo Marathon 2022 yang sudah menyampaikan informasi. Dan mendengar untuk Anda yang ketinggalan informasi yang sudah kami hadirkan dalam sesi wawancara, Anda bisa ikuti kembali ya, dengarkan kembali dan saksikan lagi di YouTube channel RRI ND. Semua topik wawancara kami sudah kami upload ya, sudah kami hadirkan videonya di YouTube channel RRI ND. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami hingga saat ini, dan sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Stay tune terus bersama Lintas ND Pagi, saya Desi Natalia dan juga Sani Renata Kusuma bertugas langsung dari Jalan Durian nomor 1 ND Flores NTT. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda dari studio.